Perkenalkan, nama saya Jordan Christian, NPM 1740302006. Dalam video ini saya akan menyampaikan mengenai tema penelitian yang saya angkat dengan judul kajian potensi tanaman cabai sebagai penghasil listrik alternatif dengan metode plant microbial fuel cell. Latar belakang dari penelitian ini ialah energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Kebutuhan akan energi listrik terus meningkat tiap tahunnya seiring dengan berkembangnya teknologi yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas manusia. Meningkatnya kebutuhan akan energi listrik berbanding terbalik dengan ketersediaan bahan bakar yang jumlahnya tiap tahun semakin berkurang. Energi alternatif merupakan istilah yang merujuk pada energi yang dapat menggantikan bahan bakar konvensional. Salah satu energi alternatif ialah teknologi plant microbial fuel cell atau disingkat PMFC. PMFC merupakan metode dengan memanfaatkan tanaman dan bakteri untuk menghasilkan listrik saat proses fotosintesis. Tanaman akan mengeluarkan material yang tidak terpakai untuk proses fotosintesis. Indonesia yang kaya akan lahan suburnya memiliki potensi yang cukup besar dalam penerapan plant microbial fuel cell. Hamparan sawah dan perkebunan yang sangat luas ditambah berbagai macam tumbuh-tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis tiap harinya tentu saja mendukung teknologi ini untuk dapat diterapkan di Indonesia. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai potensi listrik yang dapat dihasilkan dari teknologi plant microbial fuel cell dengan menggunakan tanaman cabai sebagai media tanamannya. Berdasarkan beberapa masalah yang dijelaskan di latar belakang tadi, maka saya merumuskan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mekanisme pembangkitan listrik dalam teknologi plant microbial fuel cell. Yang kedua, berapa besar daya yang dapat dihasilkan dari teknologi plant microbial fuel cell yang memanfaatkan tanaman cabai. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan untuk penelitian ini yang akan dilakukan. Dalam hal ini, saya membatasi penelitian saya hanya sampai pada seberapa besar daya yang dapat dihasilkan, serta bagaimanakah mekanisme pembangkitan listrik teknologi plant microbial fuel cell. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui mekanisme pembangkitan listrik dari teknologi plant microbial fuel cell. Yang kedua, mengetahui besar daya yang dapat dihasilkan dari teknologi plant microbial fuel cell yang memanfaatkan tanaman cabai. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian antara lain untuk manfaat praktisnya. Yang pertama, bagi peneliti, mendapatkan pengalaman dalam meneliti tentang teknologi plant microbial fuel cell. Yang kedua, untuk bagi para pembaca, mendapatkan pengetahuan mengenai salah satu penelitian teknologi plant microbial fuel cell. Lalu untuk manfaat akademisnya, memberikan pandangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik elektro. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan pembangkitan listrik energi terbarukan dan juga membantu dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Kita masuk di kajian pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ada beberapa penelitian sebelum-sebelumnya yang saya gunakan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama ada dari Lydia Novelenda dan kawan-kawan dalam paper Seminar Nasional dan Teknologi 2018. Dalam judul papernya Potensi Listrik dan Degradasi Fosfat Berteknologi Plant Microbial Fuel Cell dengan Media Tanam Eceng Gondok. Penelitian tersebut mencoba untuk menggali potensi listrik yang mampu dihasilkan melalui teknologi plant microbial fuel cell dengan media tanaman eceng gondok. Penelitian ini juga dilakukan untuk mendegradasi konsentrasi fosfat. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium di Laboratorium Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro selama 21 hari
dengan uji pendahuluan yang dilakukan selama 14 hari dan dilanjutkan penelitian yang sesungguhnya selama 7 hari. Penelitian ini menggunakan reaktor single chamber berjumlah 4 buah dengan volume 50 liter dan menggunakan elektroda grafin sebagai anoda dan katoda. Daya listrik tertinggi yang mampu dihasilkan dalam penelitian ini sebesar 0,7722 miliwatt per meter persegi dengan kondisi reaktor terisi penuh eceng gondok. Adapun nilai rata-rata terbaik selama 7 hari penelitian didapatkan hasil 0,4806 miliwatt per meter persegi dengan kondisi reaktor terisi eceng gondok. Penelitian kedua dari Nurkolis Alfian dan kawan-kawan di dalam Proceeding ke-9 Industrial Research dan National Seminar dalam penelitian yang berjudul Potensi Syzygium oleina sebagai penghasil listrik alternatif dengan metode plant microbial fuel cell. Penelitian tersebut menggunakan tanaman Syzygium oleina atau pucuk merah sebagai media tanamannya. Pucuk merah dipilih karena memiliki masa hidup yang panjang sehingga dapat menghasilkan listrik lebih lama. Penelitian ini menggunakan reaktor single chamber dengan memanfaatkan pot berdiameter 15 cm dan panjangnya 10 cm. Terdapat dua jenis elektroda yang digunakan dalam penelitian ini. Elektroda pertama adalah karbon grafit dan karbon grafit, sedangkan elektroda kedua ialah karbon grafit dan seng. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan pengambilan data dilakukan setiap 60 menit selama 5 jam sehari. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan daya maksimum sebesar 0,202 miliwatt dan daya minimum sebesar 0,0325 miliwatt. Dengan kondisi elektroda yang digunakan ialah karbon grafit dan karbon grafit. Sedangkan hasil penelitian dengan elektroda karbon grafit dan seng diperoleh daya maksimum 451,186 miliwatt dan daya minimum sebesar 90,440 miliwatt. Untuk penelitian yang ketiga dari Umi Solikah dan kawan-kawan dalam Proceeding Seminar Nasional Riset Terapan dalam penelitiannya yang berjudul Sumber Energi Alternatif Rumput Vetiver dengan metode plant microbial fuel cell. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi listrik yang dapat dihasilkan dari rumput vetiver dengan metode plant microbial fuel cell. Pada penelitian ini, reaktor yang digunakan ialah reaktor single chamber sederhana berupa pot berdiameter 15 cm dan tinggi 10 cm. Elektroda yang digunakan ialah elektroda karbon dan seng. Penelitian ini dilakukan selama 7 hari dengan waktu pengambilan data pada pukul 6 sampai dengan pukul 11 siang setiap harinya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh daya maksimum sebesar 132,595 miliwatt dan daya minimum sebesar 45,54 miliwatt. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama. Akan tetapi yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya ialah media tanaman yang digunakan. Pada penelitian ini, tanaman yang saya akan gunakan ialah tanaman cabai. Untuk dasar teori, plant microbial fuel cell sendiri merupakan metode yang memanfaatkan bakteri untuk menghasilkan listrik. Saat proses fotosintesis, tanaman akan mengeluarkan material yang tidak terpakai untuk proses fotosintesis. Material tersebut akan dilepaskan ke tanah dan ditangkap oleh bakteri tanah yang kemudian diurai lagi membentuk energi listrik. Proses penguraian atau degradasi tersebut menghasilkan elektron dalam tanah. Untuk menangkap elektron tersebut maka perlu ditempatkan sebuah elektroda di dekat akar tanamannya atau bakteri tanah sehingga dapat dihasilkan listrik. PMFC membuat proses yang terjadi segera
secara alami pada sekitar akar tanaman secara langsung akan mampu menghasilkan listrik. Bahan organik dapat dioksidasi oleh bakteri yang hidup di sekitar akar, melepaskan CO2, proton, dan juga elektron. Elektron dihasilkan oleh bakteri ke anoda dari sebuah mikrobial fuel cell. Anoda kemudian digabungkan melalui membran eksternal ke katoda. Ini saya kutip dalam penelitiannya Alfian dan kawan-kawan. Lalu untuk metode penelitiannya, ini merupakan diagram alir yang dalam penelitian yang saya lakukan, dimulai dari tahap mulai, lalu kemudian tahap studi literatur untuk mencari teori-teori mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, lalu kemudian dilakukan persiapan alat dan bahan untuk membuat alat single chambernya. Kemudian perancangan model di sini yang dimaksud ialah reaktor single chambernya menggunakan pot sederhana. Kemudian dilakukan pengujian model dengan mengambil data dari hasil pengujian tersebut. Setelah data diperoleh, maka dilakukan analisa data, lalu kemudian ditarik kesimpulan dan selesai. Lalu untuk tanaman penelitian, pada penelitian ini tanaman yang digunakan ialah tanaman cabai yang berusia kurang lebih 1 bulan dengan tinggi berkisar 30 cm. Tanaman cabai telah tertanam pada pot. Tanaman akan diberi pupuk dan air secukupnya untuk mendukung perkembangan tanaman dalam melakukan fotosintesis. Lalu preparasi elektroda. Elektroda yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yakni batang karbon grafit dengan ukuran 5 x 1 cm yang digunakan nantinya sebagai anoda, dan juga seng dengan ukuran 10 x 5 cm yang nantinya digunakan sebagai katoda. Kemudian untuk substrat yang digunakan terdiri dari tanah dan tanaman percobaan. Tanah memiliki berbagai macam mikroorganisme yang sangat membantu dalam penyediaan nutrisi terhadap tanaman. Tanah yang digunakan ialah tanah humus dengan takaran sesuai dengan volume pot yang digunakan sebagai reaktornya. Lalu untuk persiapan alat PMFC. Persiapan alat dimulai dari perancangan reaktor single chamber. Reaktor single chamber yang dibuat sangatlah sederhana, memanfaatkan pot dengan ukuran panjang 20 cm dan diameter 15 cm. Pot yang digunakan sudah terisi tanah dan tanaman cabai. Selanjutnya dilakukan pemasangan elektroda yang sudah terhubung dengan kabel dan juga penjepit buaya. Elektroda karbon grafit yang digunakan sebagai anoda diletakkan di dalam tanah di dekat dengan akar. Sedangkan untuk elektroda sengnya yang digunakan sebagai katoda diletakkan di permukaan tanah. Setelah semuanya siap, maka selanjutnya dilakukan pengujian model alat. Pengujian alat dan pengambilan data. Jadi data yang diambil berupa nilai arus dan tegangan yang diukur melalui penjepit buaya yang terhubung pada anoda dan katoda. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan multimeter dengan menghubungkan kabel positif pada anoda dan kabel negatif pada katoda. Pengambilan data dilakukan setiap 60 menit selama 10 jam dalam sehari, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore. Pengambilan data ini dilakukan selama 1 minggu. Lalu untuk analisa datanya, data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa nilai arus dan tegangan. Setelah data tersebut diperoleh, selanjutnya diolah melalui perhitungan menjadi nilai daya dan juga power density. Untuk rumus daya ini I kali dengan V dengan keterangan P merupakan dayanya, I merupakan arus, dan V merupakan tegangan. Nilai yang didapatkan kemudian akan dicatat dan diamati perkembangannya tiap waktu selama 1 minggu. Berdasarkan hasil pengamatan dari data tersebut, maka akan diperoleh potensi tanaman cabai sebagai penghasil listrik menggunakan metode plant microbial fuel cell. Lalu ini merupakan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.